Bab 932. Pemikiran Kingston Jiang. Kamu, siapa kamu? Fanny Lan terlihat bingung. Lardi membantu Kingston Jiang berdiri dari tanah dan berkata, tidak ada gunanya. Dia tidak ingat apa-apa. Dia relatif tenang sekarang. Begitu dia menjadi gila, itu mengerikan. Keluar dulu. Dia membantu Kingston Jiang pergi. Istana bawah tanah. Di sebuah ruangan. Kingston Jiang mengerutkan kening. Dia memeriksa luka Fanny Lan. Lukanya serius dan sarafnya trauma. Sulit untuk mengobatinya. Dari awal hingga akhir, Klutang tidak berbicara, dia hanya menemani Kingston Jiang dengan tenang. Setelah Kingston Jiang memikirkannya, dia melihat ke arah Lardi yang berdiri di samping, dia tidak menyangka bahwa Lardi adalah pamannya. Paman. Dia menatap Lardi. Lardi tersenyum dan berkata, awalnya tidak ingin memberitahumu masalah ini sepagi ini, tetapi kamu telah memasuki alam 9, dan kamu memenuhi syarat untuk mengetahui ini. Aku membawamu untuk bertemu ibumu, bukan memintamu menyembuhkannya. Aku tahu, kamu memiliki kemampuan ini, tetapi sekarang aku ingin memberitahu kamu sesuatu yang lain. Kingston Jiang bertanya, ada apa? Lardi berkata, rahasia yang didapatkan ayahku di makam kaisar pertama. Mendengar ini, hati Kingston Jiang tergerak. Lardi melanjutkan, 1000 tahun yang lalu, ayah aku masuk makam kaisar pertama. Kaisar pertama sebenarnya tidak mati, tetapi pergi ke tempat khusus. Tanah tersegel. Kingston Jiang bertanya ragu-ragu. Kenapa? Kamu tahu? Lardi terkejut. Masalah tanah tersegel benar-benar rahasia. Selain dia dan ayahnya, tidak ada seorang pun dunia yang tahu lagi. Bagaimana Kingston Jiang bisa tahu? Dia kaget dan menatap Kingston Jiang dengan curiga. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, aku juga baru tahu. Max Bai memberitahuku. Ternyata Max Bai juga mengetahuinya. Lardi berkata dengan ekspresi kaget, tanpa diduga, Max Bai benar-benar menyembunyikannya cukup dalam. Kingston Jiang bertanya, Paman, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tanah tersegel? Lardi berkata, aku tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa segel itu ada di Gunung Busu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Kaisar pertama mengumpulkan 4 segel, membuka segel, masuk tanah tersegel, dan meninggalkan 4 segel di bumi, dan sebelum berangkat, Kaisar pertama juga memperbaiki makam dan meninggalkan cacatan tanah tersegel di makam. Dalam pemahaman aku, area asli bumi sangat besar, tetapi disegel untuk beberapa alasan. Kaisar pertama juga meninggalkan pesan bahwa pada waktu khusus, jika mengumpulkan segel, benar-benar dapat membuka segel dan melepaskan energi spiritual bumi. Kingston Jiang bertanya, Kaisar pertama membuka segel, apakah itu benar-benar terbuka? Lardi berkata, tidak, Kaisar pertama hanya membuka pintu masuk, bukan pembukaan yang sebenarnya. Kaisar pertama mengatakan bahwa pembukaan yang sebenarnya membutuhkan waktu. Sebelum waktunya tiba, itu tidak dapat dibuka. Kaisar pertama meninggalkan ramalan. Mungkin 10 tahun lagi dari sekarang. 10 tahun dari sekarang. Kingston Jiang terkejut. Lardi mengangguk, ya, 10 tahun kemudian, Kaisar pertama juga mengatakan bahwa sebelum membuka segel, akan ada serangkaian perubahan di dunia, dan sekarang perubahan mulai terlihat, yang menunjukkan prediksi Kaisar pertama akurat. Kingston Jiang bertanya, jadi, apakah kamu juga tahu 4 segel? Lardi mengangguk, aku tahu, aku telah melacak keberadaan 4 segel selama bertahun-tahun, tetapi aku hanya mendapatkan 1 segel dari ke-4 segel, tidak tahu di mana yang lainnya. Kingston Jiang berkata, di tangan Max Bai. Lardi tiba-tiba menyadari, ternyata begitu. Kingston Jiang dan Lardi berkumpul. Keduanya kembali membicarakan tanah tersegel. Bicara tentang tanah tersegel, perubahan dunia. Dan Klutang tercengang ketika mendengarnya, dia tidak menyangka ada rahasia seperti itu di dunia ini. Kingston Jiang, ayahku tidak menciptakan kerajaan Lanling untuk dirinya sendiri.
karena ayahku tahu bahwa begitu segel dibuka, bumi akan mengalami perubahan yang menakjubkan, berbagai tanaman akan bermutasi, dan hewan akan bermutasi. Dan tanah tersegel itu bukan satu tempat, tapi banyak. Ada banyak binatang buas di tanah tersegel. Begitu segel dibuka, tempat-tempat tertutup ini menyatu dengan bumi, maka sudah pasti menjadi bencana bagi manusia bumi. Sekarang bumi perlu bersatu untuk menghadapi bencana di masa depan. Ayah ingin membuat perlintasan nasional yang nyata, tempat yang benar-benar aman dan damai di akhir zaman. Ini juga alasan mengapa ayahku membantu membunuh naga 3 tahun lalu, tetapi tidak menguasai Reiki Naga, karena ayahku ingin kekuatan keseluruhan petarung negara Dacia meningkat. Aku akui bahwa ayahku selalu ingin menjadi kaisar. Tapi ayahku jelas bukan orang jahat. Dulu kamu adalah Raja Naga Belantara, selama bertahun-tahun, aku juga telah menyaksikan kamu tumbuh. Tujuan dari mengawasi kamu tumbuh adalah berharap bahwa suatu hari kamu dapat membantu ayahku untuk menaklukkan dunia, menyatukan bumi dalam waktu sesingkat mungkin. Lardi berkata banyak. Jika sebelumnya, Kingston Jiang akan menolak tanpa ragu-ragu. Namun, sekarang berbeda. Sekarang, dunia akan berubah. Perang saat ini hanya agar kaum manusia bisa bertahan hidup lebih baik di masa depan. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Paman, bayinya akan segera lahir, aku tidak punya waktu sekarang. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Mari kita bicarakan setelah bayi itu lahir." Beri kamu waktu untuk memikirkannya. Lardi berbicara. Setelah itu, Kingston Jiang pergi menemui Fanny Lan lagi, dan memeriksa luka Fanny Lan lagi. Dia menulis beberapa resep dan meminta Lardi untuk mengumpulkan ramuan untuk Fanny Lan untuk menyembuhkannya. Pada saat yang sama, dia juga mengajarkan jurus Sangking. Ini memiliki efek yang sangat baik untuk menekan darah binatang keberuntungan. Setelah melakukan ini, Kingston Jiang pergi bersama Klutang. Di atas pesawat menuju Jiangzhou. Kingston Jiang telah memikirkannya. Klutang memegang tangannya dengan erat dan bertanya, "Suamiku, apakah ini semua nyata?" Kingston Jiang bereaksi dan mengangguk, Itu semua benar. Aku berada di pegunungan dan mendapatkan rumput kecil. Rumput itu mengandung energi spiritual langit dan bumi yang agung, dan akhirnya tumbuh buah. Ini karena segelnya telah longgar, energi spiritual langit dan bumi dilepaskan, dan beberapa tanaman bermutasi. Ada sentuhan keterkejutan di wajah cantik Klutang. Dia benar-benar tidak bisa percaya. Namun, dia adalah petarung, mudah menerima hal-hal ini. Setelah memikirkannya, dia bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Kingston Jiang berkata, "Max Bai menyuruhku mengendalikan negara Dacia, membangun kota, membangun benteng, untuk bertahan melawan monster kuat di masa depan, dan Lardi ingin aku membantu Raja Lanling. Apa rencanamu?" Klutang memandang Kingston Jiang. Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, "Kerajaan Lanling baru dibangun, terlalu sulit untuk dikembangkan, dan Lardi juga mengatakan bahwa segel dibuka sekitar 10 tahun kemudian, waktunya terlalu singkat, kerajaan Lanling mungkin tidak dapat berkembang. Negara Dacia adalah salah satu negara terbaik di dunia. Relatif mudah bagi aku untuk mengendalikan negara Dacia. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan mengendalikan negara Dacia, membangun kota dan membangun benteng." Kingston Jiang juga memiliki rencananya sendiri di dalam hatinya. Membantu perkembangan kerajaan Lanling terlalu lambat, butuh 10 tahun untuk membuat prestasi. Daripada membantu Raja Lanling, lebih baik menguasai negara Dacia. Berdasarkan fondasi negara Dacia saat ini, membangun kota, membangun benteng, menyiapkan makanan, dan mempersiapkan datangnya hari kiamat. "Suamiku, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu, tetapi kamu sendirian sekarang, terlalu sulit bagimu untuk mencapai hal-hal besar. Aku pikir kamu harus menemukan lebih banyak pendukung, agar bisa memecahkan masalah negara Dacia dalam waktu singkat." Klutang meraih tangan Kingston Jiang dan berkata, "Cari lebih banyak orang, Winona Jiang, Qin Tia Su, orang-orang ini sangat cakap." Bersambung.